Shalom semua, selamat Paskah. Iya, Anda sudah melihat kita dalam satu rangkaian dari kehidupan orang Kristen. Iman kita terletak di pada sini. Pengharapan kita semua adalah pada kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Kalau minggu lalu Anda sudah lihat kematian, bukan minggu lalu, baru beberapa hari, udah berasa lu. Jumat Agung kita sudah melihat kematian Tuhan Yesus, itu ada greatest exchange, pertukaran terbesar. Satu pertukaran status. Baru 2 hari nih, ya. Pertukaran status. Anda yang adalah Barabas diganti oleh Yesus. Anda yang sebenarnya terhukum, terkutuk, ya, budak dosa, tetapi diubahkan menjadi anak Allah yang terkasih, ahli waris. Tapi yang kedua, yang banyak orang percaya tidak sadari, ketika Jumat Agung kematian Tuhan Yesus, kita sebelumnya sumber kita adalah keadaan kita, dari kita, dan keadaan sekeliling. Tetapi seketika Jumat Agung, ketika Yesus mati di kayu salib, terjadi pertukaran juga yang terbesar, yaitu sekarang sumber kita, Yesus. Jangan lupain itu. Kalau mungkin yang pertama bahwa Yesus yang gantikan kita udah tahu. Tetapi ada yang luar biasa, yang buat orang dewasa, ya, ini makanan keras, saudara-saudari. Karena kalau makanan ringan, wah, kita itu menggunakannya gampang. Tetapi kalau makanan keras, kita proses dengan iman yang dewasa. Pak, bagaimana mungkin ada pertukaran sumber? Minggu lalu. Nanti saya posting, kemarin belum sempat karena terlalu sibuk, saudara-saudari, ya. Nah, bahkan iman Yesus sudah dicurahkan kepada kita. Roma 12 ayat 3, kan ya? Kita disuruh menguasai diri sesuai takaran iman yang sudah dikaruniakan kepadamu di dalam Kristus Yesus. Jadi ada karunia iman yang dianugerahkan kepada kita, dan oleh sebab itu kita disuruh menguasai diri. Artinya menguasai diri jangan tergantung sama emosi, jangan tergantung sama keadaan, tapi mulailah pakai iman yang sudah diberikan kepada kita. Amin ya. Dan sekarang minggu kita ngelihat satu rangkaian, yaitu kebangkitan terbesar. Kebangkitan Yesus memberikan pengharapan terbesar. Kalau Jumat, greatest exchange, sekarang greatest hope. Hope-nya mesti pakai S, karena banyak pengharapan, bukan satu aja. Ya. Nah, saudara-saudari, kalau saya tanya, ketika Yesus bangkit, ya, diceritain tuh, ya, ini kita lihat nih. Oke, kita lihat nih. Ini udah, tadi saya ngomong ya. Nah, 1 Korintus 15 ayat 17 katakan, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan, iman. Ini katanya pistis iman. Iman kamu percuma dan kamu masih hidup dalam dosamu. Kalau Yesus nggak dibangkitkan, bahkan itu Yesus mati kan di atas kayu salib membayar dosa saya. Saudara, itu belum menjamin kalau Yesus belum bangkit. Ini jadi satu kesatuan. Nanti kita ngelihat ya. Oleh sebab itulah juga kenapa kebangkitan Tuhan Yesus itu menjadi suatu harus disaksikan oleh banyak orang. Alkitab menunjukkan bagaimana kematian Tuhan Yesus mungkin hanya sedikit orang yang menyaksikan, karena saat itu mau persiapan Paskah. Orang-orang pada diam di rumah. Paling orang yang dekat, orang Yahudi, dan yang kepentingan orang-orang Farisi mau menyaksikan, gitu ya. Tetapi ketika kebangkitan, Anda lihat Alkitab menunjukkan dalam 1 Korintus 15 ini aja ya, dia menampakkan diri kepada Kefas, Petrus, kemudian ke-12 muridnya. Jadi urutannya gitu, dia menunjukkan diri, menampakkan diri kepada Petrus, lalu ke-12 muridnya, dan menampakkan diri lebih daripada 500 saudara sekaligus. Ya. Jadi Yesus mau, ataupun Allah Tuhan kita mau kebangkitannya. Ini benar-benar dipercaya, disaksikan. Karena Alkitab katakan kesaksian 2 orang itu valid, tetapi dia bukan hanya 2 orang, ratusan orang yang melihat dia. Ya, kemudian dikatakan, ya, kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Nah, kalau ini Anda baca jangan secara literal. Ya, masa jadi ada yang masih hidup, orang dari zaman Yesus. Bukan, ini ditulis oleh Paulus. Pada saat Paulus menulis, orang-orang tersebut sebagian masih hidup yang menjadi kesaksian, menyaksikan Yesus bangkit, saudara-saudari. Ya, Yesus yang bangkit. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus. Yakobus itu saudaranya Yesus. Ya, dan kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir semuanya ia menampakkan juga diri kepada Paulus, saudari. Ya.
Nah, kalau saya tanya, Anda tahu kan kejadian-kejadiannya ya, mudah-mudahan Anda tahu, tapi kalau nggak tahu ikutin. Nah, menurut Anda nih, ya, siapa yang paling berkesan dengan kebangkitan Tuhan Yesus? Ketika Yesus menampakkan dirinya bahwa dia telah bangkit. Siapa yang paling berkesan? Alkitab kasih unjuk siapa? Hah? Thomas. Ya. Siapa lagi? Kenapa Thomas? Karena Thomas nggak percaya. Waktu Yesus yang bangkit, dia nggak hadir. Waktu Yesus datang ke murid-muridnya, ya, dia nggak hadir. Dia bilang, kalau dia belum mencucukkan tangannya ke dalam bekas lukanya, dia nggak akan percaya. Lalu siapa lagi? Paulus terakhir, ya. Nggak secara langsung, dia dapat penampakan langsung. Yesus hadir begitu dalam benar-benar waktu dia, tapi bukan sesudah Yesus bangkit. Maria Magdalena, ya. Siapa lagi? Petrus, saudara-saudari, itu luar biasa. Jadi saya katakan nih, kita lihat nih ya. Jadi menurut saya, Alkitab kasih unjuk, ada 3 orang yang paling memiliki kesan pribadi, yang paling lega ketika tahu Yesus bangkit. Dan saya harap itu adalah kita. Saya mau katakan lagi begini, di Alkitab dikasih unjuk, ada 3 orang yang paling lega, paling berkesan, ya, paling berdampak, saya bilang, ketika tahu Yesus bangkit. Dan saya harap itu adalah Anda dan saya. Ingat, Jumat kita dengar lihat bahwa kita ini adalah privilege, anugerah. Kalau kita bisa dengar firman, kalau kita bisa diundang ibadah, itu bukan karena hebat gagah kita nggak layak, tetapi Tuhan layakkan. Jadi, jangan anggap semua ini, sudah biasa seharusnya. Ya, tapi lihatlah ini sebagai suatu privilege, karena ketika Anda melihat akan menjadi luar biasa. Ya, nah, 3 orang ini, dan saya harap ini adalah salah satunya kita, ataupun ketiga-tiganya kita. Kenapa mereka? Nah, pertama kita lihat Maria Magdalena. Maria Magdalena ketika Yesus bangkit, pagi-pagi dia datang, dia bersama wanita lain, dia bawa mur segala untuk meminyaki tubuh Yesus yang mati, dia anggap Yesus sudah meninggal, tetapi kemudian dia menemukan Yesus hidup. Dan pertemuan pertama Maria Magdalena ada di dalam Yohanes 8 ayat 3 dan 4, yaitu ketika dia ketangkap berbuat zina. Lalu ahli Taurat, orang Farisi, ahli agama, membawa dia yang kedapatan berbuat zina, lalu menempatkannya di tengah-tengah dan berkata kepada Yesus, "Guru, wanita ini tertangkap sedang berzina." Anda tahu ceritanya semuanya kenapa. Selanjutnya Anda tahu kejadiannya bagaimana Yesus akhirnya ya membuat para penuduhnya kembali terperangkap dengan jebakan mereka sendiri, menurut saya. Ya, siapa yang tidak pernah berbuat salah, dia dulu yang pertama melemparkan batu. Lalu nggak ada, lalu Yesus melepaskan. Dia bilang, "Aku pun tidak yang menghukum engkau. Jangan berbuat dosa lagi." Oke ya. Tetapi yang kita mau melihat, kenapa ya ketika Yesus bangkit membuat Maria Magdalena itu berkesan, saudari? Karena Anda tahu kenapa dia jadi orang berbuat zina. Saya nggak tahu, mungkin jenisnya lain kenapa, tetapi orang-orang berbuat zina ini artinya proses, karena dia adalah, buat saya adalah banyak hal, tetapi hidupnya kosong. Sehingga dia mencari pengakuan-pengakuan. Itu salah satunya. Mungkin bukan penyebabnya, Bapak tahu dari mana? Enggak, kita ambil secara umum, secara kejiwaannya aja. Secara sosial. Anda tahu orang-orang kayak begini kadang-kadang adalah korban, saudara-saudari. Karena ditinggalkan, mereka adalah orang-orang yang dikhianati sebelumnya mungkin oleh pasangannya, sehingga akhirnya mereka ada orang yang dijual. Kita nggak tahu, tetapi hati mereka hancur, mereka dikhianati. Lalu mereka juga ada orang-orang yang jadi pelacur karena tertolak, saudari. Di sana sini nggak tertolak, dia sehingga cari pengakuan doang. Yang dia bisa cari pengakuan adalah orang-orang yang mau menikmati tubuhnya. Banyak kayak begitu, saudari. Ya, mungkin kita nggak lakukan seperti itu, tetapi kita mengambil ekspresi bahwa supaya saya diterima adalah saya harus jadi kelihatannya hebat. Orang bisa menikmati ya kehebatan saya, baik lewat harta, lewat tubuh saya, kecantikan saya. Dan juga Maria Magdalena ketika dibawa ke situ, dia dihakimin. Saudara.
Mungkin secara profesi bukan kita, Maria Magdalena ini. Tetapi secara sosial kejiwaan, ini kadang kita. Saudara. Ya. Jadi, ini yang terjadi. Kemudian yang kedua, orang yang kedua yang kita ngelihat adalah Petrus, saudara-saudara. Anda bayangkan, dalam Matius itu ya, kita ngelihat bagaimana Petrus sebelum Yesus mati, dikatakan Matius 26:34, ya, beberapa saat kemudian mereka yang tengah berdiri di situ mendekati Petrus dan berkata, sesungguhnya engkau adalah salah seorang dari mereka karena cara bicaramu membuat engkau ketara. Maka ia mulai mengutuk dan bersumpah, aku tidak mengenal orang itu. Dan pada saat itu juga berkokoklah ayam jantan. Petrus sesaat Yesus sebelum mati, dia menyangkal dan mengutuk Yesus. Mungkin bukan Anda. Secara tindakan yang dilakukan Petrus nggak sama kita. Tetapi Petrus adalah orang yang merasa ketika Yesus mati, saudari, dia merasa orang yang gagal total. Dia yang selama ini menyombongkan diri bahwa dia orang yang, saya pemimpin nih. Tuhan, aku nggak akan pernah menyangkal engkau. Sampai mati pun juga aku siap. Tetapi tiba-tiba dalam hitungan hari aja langsung gagal total. Saudara-saudari, kita sering nggak menepati perkataan kita. Sehingga kita nyesel. Perkataan kita sama pasangan hidup kita, perkataan kita sama anak, perkataan anak sama orang tua, perkataan kita kepada atasan kita, sama customer kita. Seringkali. Dan itu nggak dianggap sepele kalau Anda punya Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah roh kebenaran. Roh kesetiaan. Setiap kita mengatakan sesuatu yang nggak bisa kita tepati, itu akan menggerakkan Roh Kudus untuk memberitahukan Anda bukan kayak begitu. Ya. Lalu kemudian pasti dia merasa bersalah, berdosa, tersiksa benar-benar. Orang yang begitu mengasihinya, tetapi dia hianatin. Tersiksa. Saudara, Anda mungkin bilang, saya nggak akan pernah begitu. Jangan pernah menganggap dirimu kuat. Alkitab bilang gitu. Jangan menganggap dirimu kuat. Kita nggak tahu bahwa kita pun manusia lemah bisa jatuh. Saudara, ya. Jadi ini orang sangat berkesan ketika Petrus ataupun Yesus bangkit, bukan Petrus, Yesus bangkit. Dan orang yang ketiga adalah Thomas yang tadi Anda katakan. Ya, di sini dalam Yohanes 20:25 dikatakan ketika Yesus datang, lalu Thomas nggak hadir saat itu, kemudian murid-muridnya cerita ketika Thomas balik. Tadi Yesus datang, Yesus yang bangkit. Tapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku dan mencucukkan tanganku dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Dia bukan bilang hanya satu, sebelum aku melihat bekas paku. Tapi dia juga mau mencucukkan. Nggak cukup di tangan, di kaki juga. Nggak cukup lagi, di lambung juga. Ada nggak di kaki? Ada. Jari itu jari. Oh ya, bekas itu sebelum aku. Jadi dia mau mencucukkan semua pada tangannya, terus kepada lambungnya. Saudara, ini adalah Thomas adalah tipe orang yang nggak mudah percaya. Mungkin kita nggak melakukan seperti yang Thomas tepat lakukan. Tetapi kadang kita orang-orang yang tidak mudah percaya pada perkataan firman. Kita nggak percaya. Tuhan mau nolong aku, Tuhan mengasihi aku, keadaanku kayak begini. Tuhan menyembuhkan aku masih sakit. Tuhan mencukupiku, aku masih bergumul. Tuhan memulihkan keluargaku masih berantakan. Kita nggak mudah percaya. Sehingga akhirnya kita adalah orang-orang yang negatif. Ragu akan kebenaran firman Tuhan. Kita nggak melakukan seperti Thomas, mau mencucukkan, enggak. Tetapi mentalitas kita sama. Karena juga kita hanya memperhatikan yang praktikal, yang logik, yang natural, yang kelihatan. Thomas tipe orang kayak begitu, saudari. Thomas juga tipe orang yang negatif. Nih, Anda lihat ya, suatu ketika Yesus bilang dia akan pergi. Lalu Thomas responnya apa, lihat? Lalu Thomas yang disebut Didimus sama orang ini berkata pada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dia. Betapa negatifnya orang ini. Mungkin itu Thomas, mungkin bukan Anda dan saya. Tapi sering nggak kita sangat negatif memandang kehidupan, sangat negatif memandang manusia, orang lain. Ya, kita sangat negatif. Halo, nggak mungkin enggak, karena sekeliling kita kalau Anda baca berita, itu berita yang menarik selalu berita yang negatif, bukan? Ya, Anda tahu, saya udah diceritain.
dibilangin sama anak saya Edwin, katanya di Jepang ada orang yang dia orang apa ya, dia punya profesi nubuatan, bukan orang percaya. Dan dari 15 yang dia sebut, itu 9 itu pasti terjadi. Termasuk COVID, dia juga udah ngomong katanya. Jadi orang ini percaya kalau dia ngomong tepat gitu, ya. Jadi 9 dari 15 9. Kan cukup banyak kan, lebih dari setengah kan. Jadi kalau dia ngomong dipercaya. Lalu dia ngomong bahwa nanti bulan Juni atau Juli akan ada tsunami besar di Jepang. Wah, berita negatif. Itu Anda kalau bulan Juni ke Juli ke Jepang itu murah. Karena nggak ada yang mau. Benar-benar sepi gitu ya. Karena orang selalu tertarik pada berita yang negatif. Anda baca media-media juga sama kayak begitu, ya. Jadi saya mau katakan bahwa kenapa 3 orang ini berkesan? Karena mereka adalah orang-orang yang gagal, orang-orang yang kosong hatinya, orang-orang yang ragu, saudari. Makanya saya katakan, itu mungkin kita. Bukannya hanya sekedar mereka. Tetapi ketika Yesus menampakkan diri kepada mereka, dengan kata lain, Yesus menerima kekosongan kita, kegagalan kita, keraguan kita. Dia nggak menjauhi kepada Thomas, dia nggak menjauhi Maria, dia nggak menjauhi Petrus yang baru saja menyangkal Yesus. Artinya apa? Dia terima. Anda datang ke Tuhan jangan jadi sombong. Anda datang ke Tuhan jangan jadi sombong. Bagaimana saya bisa sombong? Saya tahu bahwa saya sombong ketika saya mulai menghakimi orang lain. Karena saya pikir saya lebih baik dari orang lain. Itu buktinya Anda sombong. Gitu. Bagaimana Anda tahu bahwa Anda sombong? Saya jadi sombong ketika saya nggak pernah mau mengampuni orang. Karena saya pikir saya nggak pernah berbuat salah. Ketika kita sombong, kita pikir kita nggak butuh Yesus. Tapi Yesus datang kepada kita ketika kita masih lemah, kita bodoh, kita empty, kita gagal, saudara-saudari. Hari ini Anda datang bukan karena kita hebat. Tuhan datang kepada Anda sesungguhnya hari ini. Di dalam kelemahan Anda. Di dalam kelemahan kita, saudara-saudari. Saya berkali-kali saya katakan di sini saya bukan orang yang hebat. Saya orang yang butuh Tuhan. Kita butuh orang yang butuh Tuhan. Lalu saudara ketika dia datang, coba, saudara, saya mau katakan ini ringkasnya, ketika dia datang kepada Maria, Anda bayangkan ya, Maria tuh kosong hatinya, dia butuh kasih, saudari. Banyak orang nggak mendapatkan kasih, baik dari pasangan, dari orang tua, dari keluarga, dari teman, dari banyak hal. Dan ini membuat kosongan hati, sehingga mau mendapatkan kasih dari sumber yang lain, tetapi Tuhan isi. Ketika Tuhan menerima kita, artinya dia nggak akan, oh dia diam-diamin aja, oh nggak apa-apa kamu begitu, enggak. Dan dia tidak menuntut Anda lebih dahulu, tetapi dia isi kita lebih dahulu. Kebangkitan Tuhan Yesus adalah untuk mengisi kita yang kosong ini. Kebangkitan Tuhan Yesus adalah untuk memberikan kemenangan untuk kita yang gagal. Kebangkitan Tuhan Yesus adalah untuk memberikan kepastian untuk kita yang ragu dan negatif, saudara. Ya, jadi dia isi, penuhi dengan kasih, kemenangan, dan iman. Saudara, ini dia. Kebangkitan Tuhan Yesus memberikan kita kasih-Nya, ya mengisi kita lah, saya lebih enak mengisi kita dengan kasih, dengan kemenangan, dengan imannya. Sehingga Anda gak ragu. Iman Kristus, iya. Roma 12 ayat 3 Anda renungkan, ya. Baca itu. Jadi ketika Yesus mati buat kita, maka iman kita sebelum Yesus mati dan sesudah mati itu beda. Apalagi kalau kita baca Filemon 1 ayat berapa? 7 atau 6, saya lupa. Ya, Filemon 1 itu, saudara, itu luar biasa. Tapi bacanya pakai bahasa aslinya. Ya. Nah, sekarang saya mau ajak kita melihat bagaimana Tuhan ketika kebangkitannya memberi kasih, memberi kemenangan, memberi imannya kepada kita semua yang diwakili oleh Petrus, Thomas, dan Maria Magdalena. Ya, oke. Nah, kita ngelihat pertama dari 1 Korintus 15 ayat 17 dulu. Firman Tuhan katakan, kita baca sama-sama. Yaitu Yesus dan dibangkitkan. Amin. Dia mati untuk pelanggaran kita.
dibangkitkan karena pembenaran kita. Anda harus mengerti ayat ini. Bagaimana? Saudara-saudari, ya, Alkitab banyak menunjukkan memakai jadi mewakili, gitu ya, perwakilan-perwakilan. Ya, jadi kita nggak bisa ngelihat hanya sekedar sejarah, tetapi perwakilan. Kayak tadi, misalkan Maria mewakili kita juga, yang tadi lah, yang kosong, yang terluka, ya, yang merasa ditinggalkan. Kalau Petrus mewakili yang melakukan meninggalkan, gitu ya, pengkhianat, gitu ya. Petrus melakukan kayak gitu ya. Jadi mewakili. Nah, Alkitab pun juga sama, saudari. Ya, ada hal yang kayak gitu kita harus melihat dari sisi seperti itu. Saudara, coba kita bayangkan Petrus. Petrus itu pasti ada tuduhan. Yesus itu mati gara-gara aku nggak bela dia. Gara-gara aku menyangkal dia. Coba kalau aku nggak nyangkal, aku berdiri, lalu aku bisa jadi pembela, Yesus mungkin nggak mati. Lalu ketika Yesus mati, dia belum ngerti, Anda pikirkan, terpukul sekali nggak? Terpukul sekali. Ya. Tapi ketika dia ketemuin Yesus yang bangkit, apa yang terjadi? Wow, meluap-meluap. Tapi kenapa meluap-meluap? Kita mengerti ini gambaran. Saya gambarkan kayak begini, saudari. Kalau Anda, gitu ya, misalkan Renaldi, dia melakukan pelanggaran yang berat. Dia harus dihukum. Hukuman yang berat lah sekali gitu ya. Hukuman yang berat sekali. Udah didenda terus lalu dimasukin penjara. Tetapi kemudian papanya sangat mengasihi dia. Gantiin. Udah Re, aku yang gantian. Ya. Masuk, bayarin papanya. Ini cerita ya, ini umpama ya. Terus kemudian masuk penjara menggantikan dia. Menggantikan Renaldi. Nah, ketika Renaldi papanya ada di penjara, Renaldi nggak bisa ketemu dia karena ini kriminalnya jahat sekali sehingga nggak boleh diketemuin, gitu ya. Dihukumnya berat sekali. Lalu suatu ketika Renaldi melihat papanya datang ke rumah, artinya apa? Papanya sudah bebas, harga daripada hukuman daripada Renaldi sudah dibayar lunas. Dan dia tidak boleh dituntut lagi. Jadi kalau ketahuan nanti, pengadilan mungkin ketahuan, yang melakukan kesalahan si Renaldi. Jadi harus dihakimin lagi. Harus dimasukin pengadilan. Bisa nggak? Nggak bisa. Di dalam pengadilan, dalam hukum itu ada, jadi katakan nggak boleh double jeopardy. Dari artinya nggak boleh suatu perkara diadili 2 kali kalau sudah diputuskan. Gitu. Ya. Nggak bisa, walaupun orang tahu, wah baru terungkap si Renaldi yang lakukan, bukan papanya. Hukum dia lagi, nggak bisa. Itu sudah dibayar. Maka dia jadi bebas total. Demikian juga, saudara-saudari. Kenapa ketika Yesus mati buat menebus dosa kita. Tetapi dia bangkit buat Anda dan saya tahu bahwa kita tidak bisa dihukum lagi. Kita jadi orang benar. Kalau bahasa aslinya Inggrisnya itu enak. Untuk our righteousness. Untuk kita jadi orang benar. Saudara. Kebangkitan Tuhan Yesus adalah membuat Anda nggak bisa dituntut lagi atas dosa-dosa Anda. Dosa apa? Semua dosa yang diwakilkan tadi oleh Petrus misalkan di sini. Ya, ketika Petrus ketemu Yesus yang bangkit, maka dia tahu penyangkalan dia tidak bisa lagi dituduh untuk menjadi suatu kriminal kejahatan. Karena Yesusnya nggak mati kok, bangkit kok gitu. Ya, Yesusnya artinya udah akibat dari keburukan dia nggak ada lagi, udah di counter gitu. Ya saudara-saudara. Jadi inilah kenapa dikatakan bahwa Yesus mati untuk pelanggaran kita, Jumat Agung, dan ketika dia hari ini bangkit, Anda dan saya adalah orang-orang benar. Oleh sebab itu, pengharapan yang terbesar terjadi diberikan. Kenapa? Sekarang Anda bisa hidup dengan status orang benar. Selamanya, ketika hubungannya dengan dosa Anda sudah dihukum 2000 tahun lalu. Jadi saya nggak usah bilang dosain dulu sekarang dan selamanya. Kemarin kita udah bahas, gitu ya. Kalau Anda kurang jelas, tanya Terry.
yang mau merit, jadi dia tahu. Ya, jadi saudara itu. Dan kemudian, ya kita lihat lagi yang kedua, di dalam Kisah Para Rasul 4:33, ngelihat ya. Dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberikan kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Kalau kematian, orang percaya, semua bisa orang pas mati. Yesus mati, ya, orang percaya. Tetapi ketika rasul-rasul memberitakan dengan berani, ya, memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, yang terjadi apa? Semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, Allah sangat memberkati mereka. Kebangkitan Tuhan Yesus membuat Anda diberkati Tuhan. Kenapa? Kenapa? Tadi yang pertama Anda dengar, kebangkitan Yesus membuat Anda menjadi orang benar. Orang benar, hidupnya diberkati. Karena status Anda orang benar, Anda harus tahu, Anda pun diberkati berlimpah-limpah. Bukan karena perbuatan Anda kan, Anda benar kan? Karena Yesus, sebab itu juga Anda diberkati bukan karena perbuatan, tapi bukan berarti kita nggak lakukan apa. Ya, kita sudah jadi manusia baru, DNA kita adalah DNA Kristus, anak-anak Allah. Anak-anak Allah, Bapakku masih bekerja, aku harus bekerja. Anak-anak Allah adalah yang beberapa saat kita bilang, harus ada 5 hal yang kita harus lakukan: forgive, mengampuni, ya, act courageously, ya, kalau masih ingat, harus berani hadapin keadaan, berani hadapin tantangan, ya, kemudian never give up, kemudian lagi, ya, farlopi, fun, ya, apalagi purpose, ya, lalu you are love, gitu, ya. Jadi semua kita harus ingat kebenaran firman, ya, direnungin lagi. Nah, oleh sebab itulah kebangkitan Tuhan Yesus membuat kita hidup dalam kasih karunia ataupun berkat berlimpah-limpah. Ingat kemarin Anda ngelihat ini berkat, selalu sebuah berkat datang dari surga. Kalau dari bumi, kalau bumi susah, Anda susah juga. Tetapi kalau dari surga, bumi susah, surga tetap melimpah. Tapi di surga ini dalam bentuk roh, Anda harus tarik dengan iman. Dan iman yang paling aman, yang paling berhasil adalah iman Yesus. Tetapi Filemon kemarin bilang, ya, kita harus komunikasikan, komunion, kesatuan dengan Tuhan dengan cara declare good things, ya, that happen to us. Jadi mendeklarasikan hal-hal yang baik yang ada pada kita. Yang ada pada kita yang baik hanya datang dari Tuhan. Ya, kamu orang benar, kamu orang kudus, kamu anak terkasih, kamu disayang Tuhan, ya kan? Kamu bait Roh Kudus, dan hal-hal yang lain Anda renungkan lagi nanti yang datang dari Tuhan. Ya, dan ketika Anda merenungkan dan mendeklarasikan menghidup dengan itu, maka itu akan mengaktifkan, kasih energi iman itu. Tapi ketika Anda bilang, saya tuh aduh gagal, aduh saya itu payah, saya itu masih belum beres, Anda nggak mengaktifkan iman. Anda sedang melihat hal yang negatif. Ya, jadi ini dia. Lalu kemudian saudara-saudari, 1 Petrus 1 ayat 3. Ini menyangkut Petrus. Saya nggak pakai terjemahan Indonesia, karena kembali, kadang kurang menunjukkan hal yang sebenarnya, yang aslinya, bahasa aslinya. Ini saya pakai NIV, diterjemahin ke Indonesia. Terpujilah, kita baca sama-sama, 3, 2, 1. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Kristus Yesus, yang sesuai dengan anugerahnya yang sangat besar, telah melahirkan kita kembali dalam pengharapan yang hidup melalui kebangkitan Kristus Yesus dari orang mati. Saudara, kata pengharapan hidup itu living hope. Living hope, saudara-saudari. Jadi kalau terjemahan bahasa Indonesianya saya lupa apa, gitu ya. Saya nggak tahu terjemahan Indonesianya apa, tetapi terjemahan ini saya merasa lebih tepat. Living hope. Living hope artinya ya Pak, pengharapan Anda itu bukannya hanya sekedar dikasih, Rayadi atau Ferdian, saya janjikan ini ya, itu bukan. Tetapi pengharapan yang hidup artinya pribadinya yang membawa pengharapan. Anda diberikan pribadi yang membawa pengharapan, saudari. Ya, jadi ini kata-kata saya. Tuhan memberikan dirinya yang hidup menjadi pemberi harapan buat kita. Itu living hope. Ya, jadi Anda bukan hanya dikasih pengharapannya,
tapi Anda dikasih pribadinya yang hidup. Itu dia living hope, saudari. Kalau di bahasa Indonesia, kita nggak bisa tangkap hal ini. Maka saya pakai yang bahasa Inggrisnya, karena memang itu yang lebih tepat. Karena kalau enggak, Yesus nggak bangkit pun ada pengharapan kok. Tetapi ketika Yesus bangkit, menampakkan diri, dia menjadi pribadi yang menopang pengharapan itu. Dia menjadi pribadi yang hidup, menopang pengharapan itu. Nah, saudara-saudari, Anda melihat ketika dia memberikan pengharapan itu, saudara pribadi yang memberikan harapan itu, ya kita ngelihat di sini, ya akibatnya apa? Dampaknya apa? Kadang kita tahu perkataannya, tetapi kita nggak tahu dampaknya. Di dalam Yohanes 14 ayat 18, pakai TPT, ya bahasa Indonesia aja, aku berjanji aku tidak akan pernah meninggalkan kalian dalam keadaan tidak berdaya, helpless, tanpa bantuan, atau meninggalkan kalian sebagai... Nah, ini karakter siapa? Orang tua. Orang tua yang baik. Bapak, saya kira istilah dalam hubungannya dengan Allah, Bapak. Bapak yang baik, orang tua yang baik tidak pernah membiarkan, dia selalu ngatur agar anaknya selalu ada pertolongan, walaupun dia terbatas. Ya, Bapak yang baik selalu mengatur supaya anaknya ada persediaan. Makanya nggak mungkin seorang bapak, seorang orang tua, kalau di rumah jadi makan, dia ngabisin semua. Pasti dia sisain anaknya. Orang tua arti mama atau papa ya, gitu ya. Pasti gitu, ya. Jadi anak-anak jangan smile. Kalau smile artinya orang tua lebih banyak makan ini. Kalau kalian anak-anak makan lebih banyak, fine, bagus ya kan? Ya, lebih bagus. Tetapi Anda ngelihat ketika Tuhan memberikan pengharapan, artinya apa? He becomes our loving father, good father. Dia menjadi Bapa yang baik, saudara. Buat Anda dan saya, sehingga Bapak yang baik nggak pernah nggak membiarkan anak-anaknya tanpa bantuan, tanpa pertolongan. Jadi kehadirannya menjadi karena dia hidup, maka nyata dan aktif sebagai seorang Bapa yang baik. Dia hadir bukan datang sebagai penghukum, dia hadir bukan sebagai teman. Teman tuh ada batasnya, tetapi Bapa dia bilang bisa berkorban, dia mau berkorban apa aja, ya kan? Ya. Jadi Anda harus tahu ketika Yesus bangkit, dia bukan show off doang. Oh ini gua bangkit, gua hebat. Bukan. Buat dia nggak ada artinya untuk itu. Tapi buat dia sangat berarti untuk Anda dan saya. Mengerti, dia bangkit untuk menjadi Bapa yang tidak akan membiarkan Anda tanpa bantuan dan tidak akan pernah sekalipun meninggalkan Anda. Nggak punya orang tua. Nggak punya tempat buat curhat, nggak punya juga tempat yang membuat Anda nggak punya arah tujuan. Karena orang tua, abah itu juga dampaknya adalah yang memberi tujuan, saudara. Nggak pernah Anda nggak pernah punya tuntunan. Pak, tapi mana buktinya? Buktinya adalah firman Tuhan. Sekarang Anda bisa ngerti firman Tuhan karena Roh Kudus menyingkapkan, diperintahkan oleh Allah untuk mewakili Yesus dan Bapa untuk Anda ngerti. Anda dengar sekarang pun karena Roh Kudus yang kasih ngerti, bukan saya. Baca, nanti Tuhan akan kasih ngerti. Nggak pernah baca, apa yang mau dikasih ngerti? Ya, baca sedikit nggak apa-apa. Mulai satu ayat, fine, bagus. Oke, jangan mau dituduh. Tapi mulai. Ya, mulai aja. Ya, Anda mau baca satu pasal? Baik. Ketika Anda baca satu pasal, nggak ada yang nyangkut, nggak apa-apa. Nanti Roh Kudus akan ingatkan kok. Ya, ketika waktunya saatnya tepat akan ingatkan. Tapi kalau nggak ada yang pernah masuk, apa yang mau diingatkan? Ya kan? Kalau Anda nggak pernah baca, apa yang Anda mau ingat? Apa yang mau teringat apa yang gimana? Tapi kalau Anda mulai baca, Anda tahu. Gitu ya. Suatu saat akan tahu. Nggak apa-apa, mulai aja. Ya, jangan jadi sempurna dulu, nggak apa-apa. Tuhan selalu tuntun. Seorang bapak nggak mengharapkan anaknya tiba-tiba jadi dewasa. Tiba-tiba udah jadi umur 30, enggak. Dia tuntun dari bayi. Mulai dari balita, ABG yang nyebelin. Kemudian yang mulai youth gitu, yang memberontak, ya, yang mulai menjadi sombong. Lebih hebat. Enggak, bercanda gitu ya. Tapi itulah realita. Jadi Anda tahu, ini dia.
Kemudian, Yesaya 41 ayat 10. Karena dia hadir, maka dia selalu menyertai kita kan. Dan ketika dia menyertai kita, janganlah bimbang, aku ini Allahmu. Dia akan tadi membuat kita punya iman, nggak bimbang, nggak ragu, ya kan? Terus aku akan meneguhkan akan menolong tadi sebagai Bapa. Aku akan memegang engkau sebagai penuntut. Dengan tangan kananku yang memberi kemenangan. Jadi dipenuhi dengan kasih, dengan iman, dengan kemenangan. Saudara-saudari. Sehingga kita nggak perlu takut kan. Jadi karena dia aktif menyertai, maka kita nggak perlu takut. Karena mungkin kita nggak lihat nih, Bu, Bapak sih omong enak aja. Tapi kan kita nggak ngelihat Tuhan. Benar, kita nggak ngelihat. Tetapi satu, kebangkitan ada saksinya. Kedua, kebangkitan ada tujuannya. Dan tujuan Allah nggak pernah itu akan gagal. Ya. Dan ketiga, Anda punya Roh Kudus. Nanti Anda akan tahu semua itu, bahwa itu kebenaran yang akan memerdekakan Anda dan saya. Sebab itulah, ya, hidup ini di dunia Tuhan tahu. Kenapa dia kasih ini semua? Karena dia tahu ketika kita berjalan di dunia, itu mengerikan. Kadang-kadang masalah yang kita hadapi nggak gampang. Kadang-kadang pertikaian, pergumulan yang kita miliki, aduh luar biasa berat. Kadang-kadang kebutuhan yang kita miliki juga itu seperti nggak bakal bisa kita penuhi. Ya, banyak anak-anak sekarang dengan keadaan dunia sekarang, mereka mulai mikir, kalau saya kerja hasil kayak begini, kapan saya bisa beli rumah? Adik-adik, anak-anakku, jangan pernah pikirin, tapi percaya. Ya, Yesus bilang, anak manusia tidak punya tempat untuk membaringkan kepalanya. Tujuannya apa? Supaya Anda dan saya punya tempat untuk membaringkan kepala kita. Di mana? Bukan di jalanan, di rumah. Bapa yang baik selalu menyediakan yang terbaik. Jangan pikirin. Kalau pikirin, nggak mungkin. Tapi Tuhan akan penuhi kamu dengan kasih-Nya, bahwa Dia akan sediakan imannya, lalu kemenangannya, Dia yang akan lakukan itu. Amin ya? Semua Yesaya 41 menunjukkan hal yang sama, di dalamnya sama. Jangan takut, karena aku mengasihi. Aku pasti menyertai kamu. Kalau yang menyertai teman kita, sama orang tua, mana yang lebih senang? Kalau pacar sih, pacar kita lebih senang gitu ya. Tapi antara teman, lalu sama orang tua, mana yang kita lebih senang? Logika orang tua. Kenapa? Orang tua kalau temenin kita, pasti bela mati-matian. Kalau teman, ada kecoa aja dia lari. Saudara tahu saya takut kecoa. Jijik gitu ya. Tapi ketika anak saya, saya langsung ituin saudara. Jadi berani, karena saya orang tua. Gitu. Bukan karena saya berani sama kecoa, enggak. Ya, kalau Anda kasih saya kecoa, saya lari. Gitu. Tapi kalau ada kecoa dengan anak saya takut, ya saya datang gitu, saudara. Ya, orang tua akan rela berkorban. Bapak yang mendampingi Anda, mengasihi Anda, sehingga kalau dia dampingin, akan penuh dengan segala yang baik, saudara. Ya. Lalu, yang ketiga, karena dia hidup, maka setiap janjinya berlaku. Orang yang mati ketika berjanji, sudah selesai. Anda nggak bisa nuntut orang yang berjanji ketika dia sudah mati. Tetapi ketika orang itu tetap hidup, janjinya tetap berlaku. Iya kan? Jadi janji-janji bahwa dia menyembuhkan kita, janji bahwa datanglah kepadaku, hai kamu yang letih lesu beban berat, aku akan memberikan kelegaan. Itu terus terjadi. Itu berlaku terus. Jadi Anda boleh percaya, boleh yakin setiap janji Allah itu diberikan oleh Allah yang hidup, yang bangkit, sehingga itu berlaku. Karena dia menjamin, demi dia yang hidup, bukan yang mati, demi dia yang hidup. Ya, Anda tangkap hal ini? Ya. Jadi inilah living hope. Kristus, pengharapan terbesar. Kebangkitan Yesus memberikan pengharapan terbesar. Ini sudah ringkasan nih, saudara. Ya, ada satu lagi, tetapi kita nggak ituin, kita skip aja. Ya, kalau nanti kita bisa jam 1. Kita skip aja. Nanti suatu saat kita akan ngomong itu. Tetapi ini udah merangkum semua, kira-kira. Ya, kebangkitan Kristus adalah memberikan pengharapan terbesar bagi kita yang kosong hidupnya, kita yang gagal,
kita yang berdosa, kita yang negatif ataupun ragu. Saudara, Anda ragu, saya bisa berhasil nggak ya nanti ya? Saya bisa nggak ya punya rumah? Nah, gitu ya. Itu bukannya, begini loh saudara, jangan anggap itu terlalu duniawi. Enggak, Bapakmu memperhatikan kamu ada di mana. Kamu ada di mana. Nih adik-adik yang anak-anak nih, yang masih muda-muda. Kadang-kadang sebel nggak sama orang tua? Diatur, ditanyain, ya enggak? Halo? Ada yang masih anak, diatur, ditanyain. Kenapa? Rese apa ngatur terus ah. Orang tua itu detail, karena dia mau menyediakan semuanya. Kayak begitu. Dia mau supaya anak-anaknya semua gitu, jadi tersedia. Jadi adik-adik, ya anak-anakku, kalau orang tua Anda nyebelin, tahulah karena itu kasih. Ya, jadi jangan dimarah-marahin, jangan dibalas gitu ya. Ya, kayak begitu saudara. Jadi Tuhan mau menyediakan. Jadi kalau dia peduli keadaan Anda, baru pergi aja ke kantor, udah pakai belum jaketnya, bajunya bener nggak? Gitu ya, baju bener, ini kan dingin ntar gitu, mau naik motor gitu, makanannya apa ntar? Aduh detail sekali. Ntar di kantor debu nggak? Kamu pakai masker? Ya, sorry itu belum. Pakai masker segala gitu. Nah, saudara, artinya apa? Orang tua ada di dunia mikirin setiap season, setiap keadaan, setiap tempat di mana Anda lalui. Apa Anda pikir Bapak di surga nggak mikirin juga bahwa Anda berjalan di dunia, Anda butuh hal-hal yang untuk menopang Anda dan saya hidup di dunia ini? Dia pasti pikirin juga. Ya, jadi Bapak di dunia aja tahu memberi terbaik, apalagi Bapak kita di surga. Dia juga pasti pikirin karena Anda ada di dunia. Ada kebutuhan di dunia yang harus kita miliki atau punyai, saudara. Jadi jangan takut untuk percaya itu sudah diberikan. Oke? Ya. Jadi Anda semua nih, ya, bukannya hanya Thomas, bukannya Petrus, bukannya Maria, tapi kita semua nih, orang-orang yang kadang negatif, kadang besok berdosa, kadang gagal, kadang kosong hidupnya. Hidup buat apa sih? Gitu ya. Banyak sekali kita ketika hidup itu, melongo, ngapain ya? Kadang-kadang kita begitu, saudara. Dan ketika kita terus kayak begitu, akhirnya kita akan hidup dengan cara dunia, tapi ketika kita tahu tentang kebenaran ini, saya hidup bukannya untuk itu, tetapi ketika kita punya gini, Yesus bangkit memberikan pengharapan dengan cara menjadikan kita orang benar, sehingga hidup kamu pasti diberkati. Kamu pasti hidup dalam hidup berlimpah, dan pengharapan, dia memberikan pengharapan yang hidup, saudara-saudari, buat Anda dan saya, artinya diri dia sendiri. Lalu dengan selalu, ini karena kasihnya, kemenangannya dan imannya, saudara-saudari. Lalu sehingga Anda melihat kehadiran yang nyata dan aktif sebagai seorang Bapa, Anda nggak perlu takut dengan segala keadaan, dan Anda percaya setiap janji yang berlaku valid. Ini ringkasan yang tadi aja, saudara. Ya, dan ini sebagian dari apa yang Tuhan sampaikan tentang kebangkitannya. Kenapa kebangkitannya begitu penting buat kita? Apakah ini hanya sekedar perayaan? No, bukan perayaan. Ini membuat berdampak besar dalam kehidupan Anda. Apakah Anda sedang mengalami masalah hari ini? Apakah Anda sedang negatif hari ini? Anda sedang kosong hidup Anda? Karena merasa nggak ada yang peduli? Nggak ada yang tahu pergumulan Anda? Apakah Anda sedang merasa gagal, semuanya yang kita lakukan kayaknya tertahan? Apa yang kita inginkan nggak kelihatan? Ya, kita mengharapkan sesuatu tapi sampai sekarang belum ada. Tapi saya mau katakan, Tuhan hadir buat Anda. Allah yang hidup dengan kasih-Nya, kemenangannya, dan dengan mengalirkan imannya. Ya, bagaimana menggunakan imannya? Minggu yang hari Jumat Anda lihat. Ya, saya nggak terangin lagi. Amin, saudara. Sehingga itulah yang kita dapatkan dari Tuhan buat Minggu Paskah ini. Haleluya.